Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Sa'adatul Darain, Ustaz siapa namanya lupa yang datang sini Ustaz Suwartono serta istri, keluarga, para asatidz lainnya, bapak ibu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Secara singkat karena memang udah pada capek nih ya. Juga dibilang aja cuma suruh 5 menit, nah, insya Allah ya. Jadi alhamdulillah kita hatam Quran di dalam tarawih, yang mana masya Allah dalam hadis kita katakan ya, yang artinya siapa orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam sholat, satu huruf itu Allah lipat gandakan 100 kebaikan. Allah kasih 100 kebaikan satu huruf. Kalau duduk sholatnya satu huruf 50 kebaikan. Kalau kita di luar sholat baca Quran satu huruf 10 kebaikan. Ya 10 kebaikan di luar sholat tuh. Nah kalau kita dengerin orang baca Quran dengan ibadah satu huruf satu kebaikan. Dan barang siapa bisa menghatamkan Quran, ya itu Allah berikan doa yang istijabah, doa yang makbul. Maka ketika hatam Quran minta deh sama Allah Subhanahu wa taala dalam hati, ya. Yang belum punya pekerjaan minta, pokoknya minta semuanya. Yang belum punya anak minta, ya, yang biar punya keluarga soleh solehah, anak-anak soleh soleh, minta sama Allah, insya Allah Allah kasih, ya. Dan juga malaikat mendoakan, memintakan ampun. Siapa yang menghatamkan Quran di malam hari sampai pagi, malaikat mintakan ampun. Malam, dan orang siapa yang menghatamkan Quran di pagi hari sampai malam, ya, dimintakan ampun sama malaikat, didoakan tuh, masya Allah. Makanya jangan kita nggak baca Quran, ya, kita semangat dalam membaca Quran. Maka dalam satu asar kaul sahabat mengatakan, alaikum bisyifa'in, lazimkan ya oleh kalian, jangan tinggalkan dengan dua obat, dua penyembuh, al asal wal Quran. Dua obat itu adalah asal. Apa asal? Madu. Oh ya, wal Quran dan Al Quran. Al asal syifa likulida, madu itu obat segala penyakit. Makanya kalau kita meriang madu aja udah, ya, jangan kemana-mana. Tapi madu yang asli. Sekarang madu. Nah, kalau tahu madu asli gampang, kita bawa pulang pada pecah tuh piring. Itu madu asli tuh, ya. Tuh madu tuh, ya, makanya kalau kita pengen sehat, madu banyakin, biar apalagi buat stamina, masya Allah, ya. Madu campur dikit apa namanya, jinten, sama jahe, itu dokter deh. Nah lalu Al-Quran, syifa lima fis sudur, ya, obat dalam penyakit yang ada dalam dada kita. Tuh Al-Quran dalam dada kita tuh, penyakit hati semua ada dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran, insya Allah, ya, yang pusing-pusing Allah hilangkan, ya, kesepukan Allah hilangkan, Allah longgarkan. Bahkan ada khusus-khusus yang memang Allah berikan itu keistimewaan dalam membaca Al-Quran, ya. Diantaranya kalau kita baca surah Al-Ikhlas tadi itu 3 kali, itu seakan-akan kita membaca seluruh Al-Quran, hatam Quran. Tapi jangan baca 3 mulu, baca yang benar dari awal sampai akhir, itu padilahnya tuh. Bahkan dalam hadis dikatakan, man qara'a suratul ikhlas, ya, al-ikhlas qul huwallahu ahad asyra marrat, 10 kali, banallahu baitan fil jannah. Ya, Allah bangunkan di rumah satu, di surga satu rumah. Tuh ya, siapa orang baca surah al-ikhlas 10 kali, itu Allah langsung bikinkan di rumah satu buah, di surga satu buah rumah. Tuh, jadi pengen jadi orang kaya, ya, jangan di sini, di sono, di akhirat baca 10 kali surah Al-Ikhlas. Insya Allah Allah langsung berikan kita tuh pahala berupa satu buah rumah di surga. Dari di dunia kita ngontrak-ngontrak deh, ya, rumah kita kecil,
ya, atau rumah kita numpang sama mertua biarin, tapi di akhirat jangan sampai kita tuh susah. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali, dan itu katanya kata ulama boleh dihadiahkan buat orang tua kita, buat yang telah meninggal tuh kita baca 10 kali, kita hadiahkan langsung tuh, insya Allah Allah berikan, bangunkan ya satu rumah di surga tuh, masya Allah ya. Dan banyak padilah keutamaan kita baca surah Al-Muluk, nanti akan dijaga dalam alam kubur ya. Itu juga baca surah Al-Waqiah sore hari, dijauhkan kepada kepakiran dan lain sebagainya ya. Dan memang kita memang disuruh tuh untuk baca Quran. Coba baca Quran di rumah, insya Allah malaikat datang, setan kabur. Nah itu rumah terasa luas bagi penduduknya yang menempati rumah tersebut, datang kebaikan-kebaikan ya. Jadi nggak sumpuk tuh rumah, baca Quran. Tapi ingat baca Qurannya yang betul ya, tajwidnya diperhatikan, makhrajnya diperhatikan. Jadi kalau tadi memang agak cepat ya, memang biasa kalau baca khatam Quran dalam taraweh dicepetin biar gak ngantuk begitu. Tapi kalau lama-lamain itu pada pulang lagi kabur ya. Nah itulah ya, jadi kita nggak banyak, memang juga tadi udah dikasih berikan tausiah oleh Ustaz Lutfi ya. Banyak juga nanti banyak muntah lagi, banyak kan ya. Yang penting kita bawa pulang baca Quran, kita ingat tuh 10 kali surah Al-Ikhlas ya, insya Allah kita akan dibangunkan satu rumah di surga dan boleh dihadiahkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita baca Fatihah sekali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh salehah, dan pada akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir